Baik lagi di Generasi Mecin, ngobrolin masa depan sepak bola Indonesia yang bulan November nanti PSSI akan mempunyai ketua baru. Setelah beberapa waktu belakangan hanya dipimpin oleh ketua pelaksana ya. Dan ya seperti kita tahu PSSI lagi banyak disorot. Nah sekarang pendaftaran lagi dibuka. Ada banyak-banyak nama yang dispekulasikan akan menjadi calon ketua. Salah satunya ada Pak Efrizal. Pak Efrizal yang sekarang juga menjabat sebagai Exco ya Pak? Ya. Sebenarnya untuk menjadi ketua PSSI itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Apa semua orang umum bisa mendaftar atau? Didukung oleh, ya memang. Syarat pertama secara administrasinya? Minimal 4 tahun terakhir di bola ya. 5 tahun di? Minimal. Kalau kami sudah oleh komite pemilihan dianggap sudah menyelesaikan, kita sudah Exco gitu kan. Okay. Yang tinggal dukungan. Dukungan ada atau tidak ya. Okay. Dukungan itu kan voter. Apakah klub, apakah Asprof, apa Liga 3, Liga 2. Nah, itu yang atau asosiasi sepak bola wanita itu yang voter. Nah, ini yang menentukan nanti petanya nanti adalah voter ini yang akan menentukan siapa yang akan menjadi calon ketua umum, apa wakil ketua umum yang memenuhi syarat. Maksud saya kalau bakal bisa semua jadi bakal. Iya kan? Nah, saya juga pembina sepak bola Semen Padang, Solo FC dan sebagainya. Saya juga punya klub di Liga 3 juga. Seperti yang sampaikan oleh Pak Rudi, yang sangat penting kalau menurut saya memang dukungan pemerintah. Bapak tahu Menpora itu kerjanya apa? Dia buat kompetisi sendiri Pak. Bukan kompetisi sebetulnya. Jumat dibuka, Minggu udah final. Itu memproyekkan sepak bola. Katakan memproyekkan sepak bola. Ada sepak bola usia muda yang dibuat. Itu Jumat dibuka, Minggu selesai. Kompetisi 3 kali sehari. Asprof kita ngadu sama kita Pak. Main bola apa? Kompetisi apa itu anak-anak? 3 kali sehari main. Kenapa bisa terjadi begitu Pak? Karena bisa. Nah itu kan ini saya bilang. Makanya sangat penting kerjasama dengan pemerintah. Itu saya mengakui. Sangat mengakui dengan sebagian Pak Ridi ini. Makanya saya depan Pak Iwan Bule menyalon ketua umum. Ketemu saya Pak Iwan. Minta restu Pak dengan Pak Jokowi. Kan Jokowi terpilih lagi sebagai presiden. Saya bilang gitu. Pak Edi Ramayadi itu dulu dapat restu dari saya pun nama saya dibawa ke Pak Jokowi Pak. Disortir nama kita ini. Pemain bola atau tidak gitu. Karena Pak Jokowi itu anti dengan yang politik. Kayak gitu ya. Sampai dibilangin kirim nama saya. Termasuk balik lagi termasuk yang dapat disposisi gitu dari 12 nama itu 8 balik termasuk ada nama saya di situ. Nah ini saya kira ini program-program ke depan harus dijalan. Menpora masa bola diurus. Menpora itu bukan mengurus sepak bola, mengurus semua olahraga. Sepak bola dia bikin, yang lain harus dia bikin juga dong harusnya. Dan diserahkan kepada federasi yang sebutkan Bapak tadi, pada provinsi yang menjalankan itu. Jangan Menpora buat begituan. Ini udah pernah disampaikan Pak ke? Saya udah sering saya sampaikan. Karena bola ini seksi. Nah makanya yang tidak kita inginkan terjadi sekarang kan. Menporanya jadi tersangka. Nah itu yang saya dari awal sudah inginkan. Tinggal waktu aja. Makanya PD nggak mau lagi ngambil uang dari Menpora. Takut kami ke bawah-bawah semua. Sampai saya bilang hati-hati. Saya bilang tuh. Saya anggota DPR. Hati-hati sekjen ngambil uang dari Menpora. Apalagi pakai balik itu kan. Saya bilang mendingan mendingan kita susah daripada kita dipanggil nanti. Saya bilang gitu. Dipanggil kita ngurus hobi nih Pak. Ini bola ini kan hobi saya bola. Saya bukan kurang kesibukan, saya ingin sepak bola ini maju seperti yang sampai Rudi sama Pak David. Saya masuk ke sini ingin sepak bola maju, makanya saya lebih fokus kepada usia muda. Mau menanggapi Pak David soal kompetisi dan prestasi? Ya. Terutama memang karena semua kan goalnya itu kan prestasi di timnas. Kita nggak mau tahu caranya bagaimana, masyarakat awam sepak bola taunya timnas. Timnas bola. Dan itu pekerjaan dan itu PR-nya sebagai pengurus federasi kan itu. Apalagi kita nggak mau menyalahkan pengurus lama dengan segala konsekuensi sudah ditunjuk jadi pengurus, apapun bebannya harus ditanggung. Kalau memang dari awal nggak bisa, ya mendingan nggak usah. Dan sekarang Pak David mencalonkan diri sebagai anggota Exco. Apa yang mau dibawa oleh Pak David sebagai mantan pemain masuk ke dalam organisasi? Iya, karena saya sebagai mantan pemain nasional dan pelaku sepak bola, jadi saya memang ingin ikut
ikut merubah wajah sepak bola Indonesia khususnya. Oke. Mau lebih baik. gimana? Secara visi apa? Secara visi apa yang mau dibawa Pak David masuk ke PSSI berarti? Ya karena saya bekas pelaku, saya akan terutama terjun di seluruh lapangan, ikut terjun di lapangan, melihat pembinaan usia dini sejauh mana. Tapi dengan kepanjangan tangan kita, dengan kalau di provinsi kan Asprof mesti kan gitu, mesti dimonitor dengan baik. Oke. Kalau nggak jalan kenapa, kita bisa kasih contoh. Jadi tetap pengembangan di usia muda ya? Iya, memang itu kuncinya. Target ke situ ya? Oke, Pak Rudi mau menanggapi Pak Rudi? Terima kasih. Saya sih mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Rizal bahwa ada beberapa usaha gitu. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang ini jangan sampai menjadi dispute ini Pak, bahwa seolah-olah ketua umum PSSI harus izin presiden, itu bahaya. Karena ini kan harusnya izin presiden restu. Ya restu lah gitu. Jadi kan presiden itu bergambaran bahwa kita kerjasama begini, dengan Pak. pemerintah. Bapak apalagi menyebut nama itu agak bahaya. Tadi kan Bapak udah nyaman. Kita bicara tentang ini kan bukan debat calon ketua ini. Saya melihat bahwa harusnya kita mensterilkan itu bahwa kita masuk koridor. Orang yang dipilih bukan berarti orang yang kalau Pak Jokowi menentukan menjadi ya berarti ini kan bahaya ini. Kalau di publik mendapatkan pengertian demikian, oh ini pemerintah ikut campur ini bahaya. Kalau menurut saya kita harus kembali ke profesional ya. Saya yakin dukungan pemerintah luar biasa. Saya ada indikasinya loh, Mas, bahwa Pak Jokowi ini sangat sayang sama sepak bola. Dengan PSSI juga. Buktinya apa? Beliau mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 yang Januari kemarin. Kalau kita baca satu persatu, Pak David itu benar-benar ingin memajukan sepak bola. Hampir 12 lembaga negara itu dilibatkan. Dari PSSI Pak, konsepnya Pak. Bukan, saya tahu bukan Pak. Itu dari tim yang disusun oleh PMK. Jadi PSSI diberi masukan ya, tapi bukan dari PSSI. Saya tahu. Ya. Masukan dari bukan PMK Pak, dari PSSI. Bukan, saya tahu. Bapak kalau pergi dari Pak Joko di penjara atau Pak Joko tanya Pak Joko, saya yang membuat itu. Maaf, saya tahu Pak, saya persis bahwa ada orang yang senior. Jangan Bapak nafikan kerja orang gitu. Masukan dari PSSI. Walaupun dia udah di penjara, dia kerja itu untuk membuat itu. Maaf Pak, sebentar Bapak. Itu dari PD. Memotong dulu sebentar ya. Saya nggak pernah memotong Bapak. Sebentar Pak Faisal, ya. Silakan. Jadi ada etika dalam berbicara. Satu, bahwa kalau kita bicara impres sepak bola, nggak mungkin dari presiden toh. Presiden masih akan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Pasti PSSI dilibatkan? Iya. Tapi apakah klaim PSSI? Nggak mungkin juga. Apakah kemudian dari wartawan sepak bola? Pasti dilibatkan. Dari mungkin tokoh-tokoh yang lain dilibatkan. Tapi yang jelas outputnya itu adalah kepedulian pemerintah terhadap percepatan pengembangan sepak bola Indonesia. Dan sampai sekarang memang sayangnya ini dengan hiruk-pikuk politik yang ada sekarang ini belum tergarap dengan baik. Ini saya sebagai warga masyarakat nih Mas, mengharapkan PSSI ke depan atau pemerintah itu memberikan akselerasi dalam implementasi Impres nomor 3 ini. Karena ini luar biasa Mas. Kalau itu terjadi ada sinergi antara pemerintah dan PSSI yang baru, PSSI luar biasa. Abis ini Pak Efrizal mau menanggapi. Sekalian saya juga mau tanya abis segmen ini, ngapain sih Pak jadi ketua umum? Pusing kali Pak. Yang selalu disorakin stadion kalau kalah, yang selalu diledekin dan dibully kalau timnas kalah. Mau ngapain Pak jadi ketua umum Pak? Jadi tambah masalah aja. Abis ini Pak, abis ini dijawab Pak Rizal, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.